Oke, selamat pagi. Salam sehat para sahabat tani, sahabat sehat. Pagi ini kita menikmati kota Jakarta dengan kunjung ke Monumen Nasional Monas Jakarta. Ini kita apa ini? Kendaraan pengantar mobil listrik. Oh, ini yang ini Pak Jokowi ya. Mobil pariwisata ramah lingkungan. Iya. Mobil listrik. Oh, kita menikmati nih. Nanti muter dulu ya, Bang ya. Oh ya, ini kita menikmati. Baru kali ini nih ke Jakarta. Pakai mobil ini, biasanya naik dari Gambir aja, jalan kaki. Ya, olahraga pagi kan. Nah, oh udah melingi Monas. Nih ikon Indonesia, Jakarta. Dan 14 kilonya ini sumbangan inilah Bang, sumbangan dari Bengkulu. Orang kaya Bengkulu, Rejang Lebong. Ya. Kita udah sering sih ke ini, tapi baru ini menikmati dengan kendaraan listrik ramah lingkungan. Tidak perlu BBM. Ya kan? BBM naik kita nggak jadi masalah. Ya. Kita nikmati pagi ini. Ya, biasanya kita berpetualang dari desa ke desa. Ya. Ini bisa melihat nih, kita lihat tuh dari kejauhan Istiqlal. Salah satu juga monumen bangunan semasa Bung Karno. Kita mengelilingi Monas. Sampai mana nanti turunnya Bang? Oh ya, turunnya. Kami informasikan pintu masuk Monas berada di sebelah kiri dari arah datangnya mobil wisata melalui terowongan bawah tanah. Oke. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terjatuh di dalam mobil wisata ini. Berhati dan selamat berkunjung ke Tugu Monumen Nasional. Mantap. Terima kasih Bang ya. Jadi pintu ininya kita lewat terowongan ini. Iya, dari sini Pak. Oh, dari sini. Tembus ke sana. Oke. Iya, sama-sama Pak. Ya, Oke, sahabat tani, sahabat wisata. Kita melanjutkan. Ini nih kita mau masuk terowongan. Ini kondisi Monumen Nasional pagi hari ini. Ya, kita mencoba nanti ke atas ya. Oke, kita lanjut dulu, mau foto sana. Wah ini, Pak, jangan terlalu jauh. Dekat aja. Oke. Pak Amir. Oke, kita jalan yuk. Ke masuk terowongan. Kakek kita ini kan lagi. Kita masuk terowongan. Izin Bang ya, mau masuk ke terowongan lewat sini ya? Silakan. Oke. Salam sehat. Ini kita dari Bengkulu. Ya. Tuh 14 kilo dari Bengkulu tuh emasnya itu. Iya kan? Ada sejarahnya kan, tahu kan? Oke, makasih. Ya. Oke, kita masuki terowongan nih, sahabat tani, sahabat wisata, sahabat sehat. Ya, yang mau ke Monas, ke puncaknya itu harus kita harus turun ke tangga, masuk lorong. Oke. Oh, ini udah. Jadi beli tiket dulu Bang ya? Oh, beli tiket dulu. Dua orang ya. Oke, nih kita,
Nggak, biarin aja satu orang yang beli. Ada 2 tempat ya. Tiket berapa tuh? Dua orang dewasa nggak sampai puncak, Sampai puncak dong. sampai puncak. Iya. 45.000 berdua. 45.000 berdua. Ya. 15.000 satu orang dikali 2 30.000 ditambah harga kartu dekat 15.000 jadinya 45.000 berdua nanti. Oke, makasih. Nih, dari Bengkulu. Bengkulu Ya. Tahu nggak kalau Monas tuh 14 kilo dari Bengkulu? 14,5 ton. Nah, 4 kilo. 14 kilo apanya? Masnya sumbangan dari orang kayanya Bengkulu, Namanya? Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ini ada petugas nih. Nggak apa-apa, ya kan? Nanti kan, nanti buka aja YouTube saya kan. Iya. Ya, Julujang, ya, Julujang channel coba. Hah? Malaysia. Pulau Tikus apa? Pulau Tikus, Pulau Enggano. Mana? Di Bengkulu. Bengkulu kan ada tuh Pak yang Bang, bagus itu. Bengkulu itu yang menjahit merah putih kita, Ibu Fatmawati Oh, istrinya Bung Karno kan, ibunya Ibu Mega. Ya masa nggak tahu, ya kan? Nah, tahu. Bohong, Pak, dia bohong. Hah? Bohong dia. Bohong ya. Oke, sahabat tani, sahabat wisata, sahabat saya, kita masih antri ya. Antri ya, menikmati wisata Monas. Nanti Pak, masuk lorong. di situ kosong Pak, sini. Ada nih. Lorong mana nanti masuknya sini ya? Oh ya. Berapa panjang nih lorong? Ini kurang lebih 95 meter, Pak. 5 meter ya. Terus baru dari sini Di langsung sini naik. nanti ada ruang museum. Oh, di museum dulu. Nah, di museum itu tertulis kalau nggak salah tuh. Ada. Ada. Iya kan? Di Ada. museum ada 51 diorama. Wih, ini sama Mbak siapa nih? Dengan Marita, kita Ah, pemandu. ini seneng nih, ya. Cakep, Pak. Putih. Nanti ya, Jadi putih. Ini Hah? adalah petugas Monas. ya ini orangnya ramah-ramah nih, ya kan? Nanti Sampai jam berapa tugasnya sampai jam berapa? sampai jam 5. Jam 5. Bapak nanti di dalam bisa mendengarkan suara rekaman Bung Karno. Tahu sih, udah lamanya nggak sih? Bapak bisa mendengarkan suara diorama, Bapak juga bisa mendengarkan suara Bu Marita. Keren. Udah nih, ya kami berangkat ya. Oke. Oh ini pengunjung ya. Halo. Udah pulang ya? Dari mana nih? Dari Tasik. Hah? Dari Tasik. Oke, mantap. Sukses nak ya. Ayo, kita masuk lorong nih, anak sudah pada keluar. Oke, dari Tasik ya? Sukses, yuk. Oke. Oh, ini udah kunjungan dari pesantren. Ya, kita menikmati lorong masuk ke Monas. Ini katanya lebih kurang 95 meter. Ya, dulu saya ke sini terakhir nggak tidak seindah ini, tidak senyaman ini. Ternyata udah lama juga nggak ke puncak Monas. Ini kebetulan kita lagi dinas ke Jakarta, memanfaatkan waktu sebelum pulang ke Bengkulu. Sahabat tani, sahabat sehat, bisa kita nikmati bersama-sama. Jangan lupa nanti tonton di YouTube Julujang Channel. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa komen, like, and share, serta tekan loncengnya agar bisa mengikuti aktivitas dari Julujang Channel. Ini kita sudah mau sampai ke museum. Di sini ada berapa tadi? 36. Oke. Apa? Oke. Assalamualaikum. Izin. Kartunya baik. Ini harus membawa kartunya. No, ini ada nih, tunjukkan kartu cupnya.
dewasa ya Pak. Ya, oh langsung ya. Langsung sebenarnya. Yang diorama museum kemana? Nanti Bapak ke dalam juga. Oh, ke dalam dulu. Ya, tapi Bapak ke puncak dulu baru nanti ke museumnya. Oh, naik dulu baru. Oke, makasih. Makasih. Kita dari Bengkulu. Rejang Lebong. Ada sumbangan orang Rejang Lebong terhadap emasnya kan? 14 kilo emas ya. Oke. Terus mana nih? Sini. Oke. Oh gitu. Kalau naik ke atasnya, dari sini turun dulu ke museum. Ke kiri kanan bisa? Kiri ya? Oke, sahabat tani, sahabat sehat, sahabat wisata, kita masuk ke museum. Nanti masih naik tangga. Loh. Kok kayak keluar lagi? Oke, kita nikmati saja. Oh, masuk ke wilayah pintu. Oh, ini kita udah ke Monasnya. Kita lanjut perjalanan. Ternyata ini udah rintik-rintik hujan. Oh, hujan nih. Baru. Oh, ini sudah direnovasi nih. Ada relief ya. Ini ada relief tentang Indonesia. Oh, ini juga kita bisa lihat nih, ada kantor Kemendagri ya. Nih. Ini kelihatan Masjid Istiqlal ya, salah satu bangunan bersejarah dan fenomenal semasa Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Oke, sahabat tani, sahabat wisata, kita lanjutkan perjalanan menuju ke ini baru masuknya ruangannya Monas ya. Oh, ini miniaturnya nih, miniatur Monas. Mana nih? Lanjut ke oh, ini kita lihat nih dulu nih. Diorama sisi 1. Nih. Ini tentang masyarakat Indonesia purba 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nih. Jadi inilah kondisi masyarakat Indonesia purba 200 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ini perjalanan. Oh, ini Sriwijaya ya. Oh, ini Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Ini Sriwijaya. Laju Candi Borobudur. Wow, ini luar biasa. Diorama Candi Borobudur tuh di sisi
Ya, Borobudur terletak di Jawa Tengah. Ya, ini kerajaan Buddha. Ini Borobudur 824. Didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra. Nih, kita bisa mengikuti sejarah. Nah, ini Bendungan Waringin Sapta abad ke-11. Wih, luar biasa. Ini sahabat tani, sahabat sehat, kita pagi ini bisa berkunjung ke sini. Nih, ke abad 11. Jadi setelah Raja Erlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali Brantas dibendung dekat Klagen untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Ini orang pertanian ini, irigasi. Oh, ini luar biasa nih. Nah, ini Candi Jawi. Perpaduan Sipaisme dan Buddhisme 1292. Ya, ini anak cucu supaya bisa mengenal sejarah. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini Sumpah Palapa. Oh, ini terkenal dengan Sumpah Gajah Mada. Sumpah Palapa. Ini kalau yang tahu sejarah 1331 sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sadeng. Maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Ini Gajah Mada, ya. Ini diaroma daripada Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa untuk mempertahankan persatuan Indonesia waktu itu. Nah, ini sejarah armada perang Majapahit. Ya, ini kapal perang masa zaman Majapahit abad ke-14. Oke, sahabat tani, sahabat sehat, kita lanjut lagi dengan ini utusan Cina ke Majapahit pada tahun 1405. Kunjungan Cheng Ho, ya. Oh, ini Cheng Ho ini terkenal nanti Pangeran Cheng Ho, ya, di Semarang. Ini peranan pesantren ini memang luar biasa. Islam memang luar biasa di dalam hal memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14, ya. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama. Kita lanjut. Nah, ini pertempuran pembentukan Jakarta 22 Juni 1527. Ini perang melawan Portugis, ya. Ini Bandar Jakarta kemungkinan ini. Ini kalau kita melihat sejarahnya, untuk membentuk pengaruh Portugis abad 16. Ini kejadiannya 22 Juni 1527 yang jadi hari jadi kota Jakarta, yaitu 22 Juni 1527. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, Fatahillah berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirim Portugis. Ini heroik dan luar biasa untuk sejarah Jakarta. Lalu ini masih armada dagang Bugis, ya, saudara kita dari Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Orang-orang Makassar pada abad ke-15 berlayar mulai abad 15 meliputi seluruh perairan Nusantara. Oleh karenanya tidak
disangka lagi hampir di seluruh Nusantara ada orang Bugis. Ini para petualang luar biasa. Nah, ini perang Makassar. Ini para pejuang kita di Makassar. Ya. Perang Makassar oleh Sultan Hasanuddin. Ya. Pada 89 Agustus 1668. Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumbaufu dari serbuan Belanda. Ini diabadikan di Monas ini. Oke, kita lanjut lagi ke sisi berikutnya. Para sahabat tani, sahabat sehat, sahabat wisata. Kali ini kita alhamdulillah bisa ke Monas sekaligus mengabadikan diorama yang ada. Ini di sisi kedua. Diorama sisi kedua ada perlawanan Patimura, Maluku. Pahlawan kita memang luar biasa. Ini perlawanan Patimura pada tahun 1817. Ini berdasarkan Konvensi London. Ya, ini terjadi 15 Mei 1817. Oke, kita lanjut. Ini Perang Diponegoro. Ya, kita terkenal dengan pahlawan kita Diponegoro. Ini Perang Diponegoro, ini berlangsung 5 tahun, 1825 sampai 1830. Oke. Kita ikut lagi dengan ini Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Ya. Perang Imam Bonjol terjadi pada 1821 sampai 1837. Tengku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda. Oke, dilakukan oleh para ulama. Oke, sahabat tani, kita lanjut dengan Perang Banjar. Oh, ini Kalimantan ya. Perang Banjar terjadi pada 1859 sampai 1905. Dipimpin oleh Pangeran Antasari. Oke, nah ini Perang Aceh. Perang Aceh. Ini perjuangan pahlawan Aceh dan masyarakat Aceh. Perang Aceh dilakukan 1873 sampai 1904. Ya. Di mana Perang Aceh ini dari ekspedisi, karena ada ekspedisi Belanda, Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya Kohler gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman. Masya Allah, Allahu Akbar di Banda Aceh. Ini serangan dalam proses perawatan. Ya, perlawanan Sisingamangaraja, Raja Batak. Ya, pasukan Sisingamangaraja. Ini perlawanan Sisingamangaraja dilakukan 1877 sampai 1907. Oke, ini sedang dalam proses perawatan. Oh, masih sedang perawatan. Pertempuran Jagaraga. Di mana nih Jagaraga? Buleleng, ya, Karangasem dan Karangasem, Bali. Ini sedang perbaikan untuk dioramanya. Lalu ini Tanam Paksa. Wih, Masya Allah, ini diabadikan bagaimana rakyat Indonesia menderita dengan tanam paksa yang dilakukan sepanjang 1830 sampai 1870, selama 40 tahun. Ya, tanam paksa oleh Jenderal Pandenbosch. Kemudian ini kegiatan gereja Protestan dalam penyatuan bangsa. Ini pangeran pahlawan kita, Ibu kita Kartini. Emansipasi wanita dirintis beliau.
Ibu Kartini hidup semasa 1879 sampai 1904 yang menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam pemerintahan dan pendidikan. Ibu kita Kartini. Ini kebangkitan nasional 20 Mei. Mulai pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Nah, ini ya lanjut lagi dengan Taman Siswa. Nah, ini masalah perjuangan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara 3 Juli 1922. Ya, karena politik pendidikan zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta yang kemudian dengan pesat berkembang. Ya, ini kondisi pendidikan taman siswa. Oke, sahabat tani, sahabat sehat, sahabat wisata, kita masih mengelilingi di diorama Monas. Supaya lengkap laporan Julujang Channel, silakan di subscribe, di komen, dan di like and share. Ini diorama di sisi 3 ya. Ini Muhammadiyah berdiri 18 November 1912 yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini Muhammadiyah salah satu ormas Islam yang besar di Indonesia yang bergerak di keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Lanjut kita ke Perhimpunan Indonesia. Nah, ini perjuangan dalam rangka mempersatukan Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia yang nanti cikal bakal dalam rangka Sumpah Pemuda. Ini Perhimpunan Indonesia berdiri 1922 ya, yaitu dipimpin 4 orang, Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali Sastro Amijoyo, dan Natsir Datuk Pamuncak. Ya, ini Indonesia berani dan tajam sehingga pemerintah mengadakan penangkapan terhadap pemimpinnya ini. Oke, kita lanjut. Ini Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Oh, ini cikal bakal pendidikan kedokteran di Indonesia nih. Gagasannya didengungkan dari gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo, ya, dan melaksanakan kongres di Jogja. Ini diabadikan di diorama. Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Oke, Digul. Oh, ini Digul 1927, pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Ini Digul dalam perkembangan tempat pengasingan bagi tokoh pergerakan nasional antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, ini puncak daripada kepemudaan perjuangan para pemuda Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Ya. Sumpah Pemuda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2028 yang mencetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Masya Allah. Ini Romusa. Ini zaman penjajahan Jepang, ya. Zaman penjajahan Jepang juga masyarakat Indonesia menderita di dalam kerja paksa.
Ini Romusa dilakukan sepanjang tahun 1942 sampai 1945. Ya, pada tanggal 8 Maret Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian segera paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia, rakyat Indonesia, kerana untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Mereka mengalami penyiksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup, dan akibatnya berpuluh ribu Romusa menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Innalillahi wa inna. Kekejaman. Ini pemberontakan peta di Blitar. Ini sudah merdeka, pembentukan peta ya di Blitar 14 Februari 1945. Alhamdulillah, ini kita di 17 Agustus, diorama 17 Agustus 1945. Indonesia menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 pukul 10. Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini diorama pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini hari lahir ABRI. Hari lahir ABRI pada 5 Oktober 1945. Ini masih dalam suasana menentang penjajahan. Ya, pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Ini luar biasa perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan yang ingin kembali menjajah. Oke, sahabat tani, sahabat sehat, itu tadi kita masih nih Palangan nih, sisi ini, tengok lagi nih sisi berikutnya di Monas. Ini gerilya mempertahankan kemerdekaan. Gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Dan ini Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman di Yogyakarta, ibu kota RI, diperebutkan Belanda. Ini melaksanakan perang gerilya. Jenderal Sudirman tahun 1948. Terkenal dengan ada tugu di Jogja yang namanya Monjali, Monumen Jogja Kembali. Ini mengabadikan perjuangan daripada Jenderal Sudirman. Ini pada 27 Desember 1949 pengakuan kedaulatan ya Indonesia. Dalam konferensi meja bundar di Den Haag, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih. Oke, sahabat tani, kita lanjut lagi. Ini kondisi diorama Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. RIS dibubarkan, kemudian kita kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1990. Oke.
dan Indonesia menjadi anggota PBB. Ini pada tahun tanggal 28 September 1950, karena sudah menjadi negara berdaulat, kita masuk menjadi anggota PBB. Oh, ini ya luar biasa dioramanya. Nah, ini konferensi Asia Afrika ya, di bawah kepemerintahan Presiden Soekarno. Kita mengadakan konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 ya, laksanakan konferensi Asia Afrika, diikuti 30 negara Asia Afrika, yang dilaksanakan di Bandung, yang terkenal dengan Resolusi Dasar-Sila Bandung. Oh, ini pemilihan pertama. Ini sahabat tani, sahabat wisata, sahabat sehat, dan anak-anak untuk mengenal sejarah. Kita melaksanakan pemilihan umum pertama 1955, di mana pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Insyaallah 2024 akan pemilihan umum kembali. Ini sejarah untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua, pembebasan Irian Jaya. Ini terjadi pada 1 Mei 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya. Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1991 di Yogyakarta. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sujarwo Condronegoro di Jayapura. Alhamdulillah. Ini Hari Kesaktian Pancasila, ini sejarah kelam bangsa Indonesia. Pemberontakan G30 SPKI ya, diperingati ya pada 1 Oktober 1965 ini ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Semoga tidak terjadi lagi sejarah kelam bangsa Indonesia, dan kita harus waspada dengan Partai Komunis Indonesia. Ini pada tahun 66, ini sejarahnya nih, di Monas nih dilakukan demo aksi Tri Tuntutan Rakyat 1966 ya. Partai-partai politik dan organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1996 dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat ya, karena terjadi krisis di masa Orde Lama, krisis politik, ekonomi yang semakin parah. Jadi di para mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Ini surat perintah 11 Maret. Super Smar ya. Super Smar ya, di mana krisis yang menggoncang sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan, menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah pada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan
surat perintah 11 Maret dengan memenuhi 2 di antara 3 tuntutan rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat PKI. Ini kondisi Presiden Soekarno terbaring di rumah sakit, lagi sakit. Oke sahabat tani, yang terakhir di diorama ada 36 tadi ya. Ini musyawarah sidang musyawarah penentuan pendapat rakyat ya. Ini mengenai penentuan pendapat rakyat Irian Jaya tahun 1969 untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 PBB pada tanggal 19 November 69 dengan 84 suara setuju, 6 menolak, 30 suara abstain. Keputusan Dewan Musyawarah Pepera bulat Irian Jaya tetap bagian RI. Sahabat tani, sahabat sehat, demikian laporan kita Julujang dari Monas, kemudian di daerah dasarnya ada diorama perjuangan rakyat Indonesia mulai dari sejarah Indonesia, mulai dari zaman purba sampai kemerdekaan dan juga pembangunan di masa Orde Baru, Orde Lama. Kita lanjutkan nanti perjalanan ke ini ada ondel-ondel khasnya Jakarta ini. Kita melanjutkan ke puncak Monas. Selamat pagi, salam sehat, sukses dan bahagia. Amin. Julujang Channel melaporkan dari Monas, Jakarta. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share serta loncengnya agar bisa mengikuti aktivitas Julujang Channel. Salam sehat. Amin.